Halo Melodicators, saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Dan saya Ari Aradaz. Selamat datang di Melodika Podcast. Yeay! Kali ini kita kedatangan tamu living legend. Iya. Masa living legend. Ya, lebih tepatnya banyak memori bersama bintang tamu ini. Yes. Betul. Ari Disconnected. Yeay! Terima kasih sudah mengundang Ari di sini. Oh, jelas dong, sudah pasti. Dan nggak berubah. Nggak berubah. Mukanya nggak berubah sama sekali Nggak ya. berubah. Sama. Bener. Masih sama Bener. dari 2004, 2005 ya 2000. Ya dari 2000-an. Sama semua masih sama. Bahasa basinya. Ari, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bob. Gimana? Ini sebenarnya Apa? sama Ari tuh tetangga. Orang di Riung Bandung, ada di Margahayu, Margahayu. iya. Jadi jauh sebenarnya dia kesini. Cuman kebenaran dari kantor deket lah. Yes. Ya, Di lumayan mana lah. kantor tuh DU ya? DU ya. Ari, sini sekarang kegiatan sehari-hari lagi ngapain aja nih? Sekarang banyaknya kerja. Kerja. Kerja kantor. Kantor, nggak 9 to 5 tapi seharinya 8 jam lah kira-kira di kantor. Oke. Kadang lebih. Oh. Gitu. Jadi nggak ditentuin jamnya, cuman jumlah Ada kuota jam. Kuota jam. Berarti bisa aja masuknya malam, pulangnya pagi. Gitu. Enggak, kalau masuk kalau bisa di bawah jam 12 lah. Sebelum jam 12. Sebelum jam 12. Itu semua gitu, Ri, karyawan Semua gitu. Oh gitu. Oh gitu. Iya. 12 malam. 12 malam sampai jam 8 pagi. Ya, Ari ya ketemu Ari ini teh kayak kayak flashback kayak gitu. Nostalgia. Nostalgia. Baik 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Oh iya ya. Oh Iya. iya ya 20 ya. 20 Kan tahun. justru Oh, bener. karena bintang tamunya Ari makanya ini aku pakai. Oh iya betul. Ini banyak- Anjay. banyak kenangan Sejarah ini. banget. Sejarah. Banget ini. Sejarah banget. ACC kan? ya, ACC. Nggak tahu di mana ya, nanti tanya istri lah di rumah. Atau masih Kalau ada. nggak salah sih diponakan kayaknya. Kalau Ada. nggak salah. Oh ada. Hoodie atau kaos? Yang hoodie ini, Yang hoodie sama ini. kayak gini. Sama ya. Kan bareng. Dulu kan bareng ya. Iya. Sama semua. Ini disimpan karena banyak kenangannya. Iya. Ini umurnya udah sekitar 20 tahun. 20 tahun juga 20 itu ya. Gila. Tahun berapa ya dulu? Disco paket gitu? 2007 2006 sebenarnya. Launchingnya yang terakhir Big Bang-nya di Bandung 2007. Oh, kita dari 2006 kan 2000 jalan-jalan. Iya. Atau awal? 2005 2006 lah ya. Udah ya berarti. Udah. Gitu. Ya benar 20 tahun lah. 20 tahun. Bener. Luar Ke biasa. Serang ya, yang ke Serang atau kemana ya? Serang ke Ya, Bali. jalan-jalan ke Bali. Ke Bali. Ini Kalian ada cerita menarik apa di Bali? menarik cerita. Aduh di Bali. Lupa ya 20 Masih tahun ingat ada nggak apa 20 ya? tahun yang lalu? Enggak. Saya ingat aku ya. Mun inget ya. Mun salah bener kan, Rik? Dulu kita manggung di Bali tuh salah satunya disponsorin sama Macbeth sama Etiquette. Oh. Iya. Tapi iya. dulu kan kita belum tahu dunia endorsement, dunia apa gitu. Cuman kita tes sirik sama si Ari karena si Ari yang dapat full. Yang lain mah enggak. Oh iya. Iya. Enggak, terus di Bali itu dulu yang ada ingat mah gak sempet main ke pantai kalau nggak salah. Orang sempet. Kemarin sempet ya? Nggak usah, kan jauh nginepnya. Enggak ya? Sempet. Orang lam-lam ait sempet. Enggak. Sempat foto malah di pantai. Iya, enggak sempet. Oh kalau si disconnected nggak sempet. Enggak. Sare juga nama. Malah ke Bali gitu. Ya gitulah pokoknya. Macam-macam. Oke. Ngantor setiap hari ini bisa dibilang kantornya Ari ya. Ya, Bisa dibilang sama foundernya itu Ari, terus Gerahadea dari Homogenic, Homogenic. sama Adit Android dari Helm Project. Iya, Helm Project. Ya, jadi Pak Adit ya. founder lah ya. Ya, founder. Oke. Tigaan dulu. Bisa sambil dijelasin Ri, karena kita dari POV orang awam. Oh, oke. Apa bidang usahanya dan Ya. apa produknya? Oke, kalau kantor saya itu namanya Kuasa. Iya. Nah, apa Kuasa itu emang gara-gara band-bandan kayak gini juga sebenarnya. Awalnya band-bandan pengen rekaman di rumah, akhirnya
pikiran buat bikin software sendiri untuk ampli gitar dulu. Iya. Ya jadi ya bikin lah sampai sekarang ini. Jadi emang software untuk audio recording atau gitar lah gitu. Gitar. Jadi plugin bisa juga sebagai standalone untuk dipakai software. di DAW gitu. Di DAW. Dan selain untuk audio, untuk musik juga gitu ya. Apa lagi yang dikerjain, Ri? Ya intinya sih macam-macam aja di bidang teknologi ya. Ya mau apapun lah. Tapi emang kalau sekarang konsentrasinya banyaknya di audio. Kita juga eksklusif kontrak dengan ada brand-brand di luar negeri juga yang kita nggak bisa sebutin namanya di sini. Intinya selain punya produk sendiri kita juga ngerjain produk untuk orang lain gitu. Maklun ya. Maklun. Maklunnya tapi software gitu. Ya, maklun software. Jadi mereka punya brand gitu, Ya. tapi seri softwarenya ke Ari. Ya gitu. Kira-kira gitu. Iya. Orang jadi keinget RD 20 tahun yang lalu. Ya, dulu pernah diajak ke rumah Ari dulu. Sampai masuk ke kamarnya. Dulu kamarnya udah ada komputer pas segala macem. Dulu Ari teh bilang, "Bob, iya tinggal dikira. Orang teh enak kan ngagawekeun ieu cenah." Terus kan 20 tahun yang lalu kan blow on ya maksudnya. Ngerjain apa? Iya ngerjain bikin satu apa sekarang disebutnya sih? Plugin. Plugin. Oh, iya. Itu mulai belajar deh 2006 itu. Bayang. Cikal. Jadi waktu itu deh Ari bilang, "Bob dah nyen ieu kan orang teu ngarti." Oh gitu Ri. Jadi engke mah gitar teu kudu make ampli atuh. Teu kudu cenah teh gitu. Langsung. Nah, itu tuh jadi cikal bakalnya bakalnya. kantor yang sekarang ya. Luar biasa. Jadi dulu pas yang zaman-zaman itu Bob main ke rumah itu akhirnya bikin sendiri dengan nama sendiri dulu. Aradaz itu, Aradaz M dulu. Iya. Itu rilis di blog sendiri. Zaman dulu blog ya masih, bukan zaman vlog. Blog terus pakai AdSense zaman dulu kan. AdSense terus donasi. Intinya rilis di situ sekitar 2006-2007 lah. 2006-2007 Atau 2007-2008. Nah, rilis beberapa tahun berjalan akhirnya saat riset itu intinya speakernya sampai rusak aja. Speaker rusak. Jebol. Speakernya jebol karena lupa matiin preamp atau lupa matiin apa gitu. Lagi ngetes pakai sine wave ada namanya. Sine sweep lah gitu. Speaker rusak, komputer juga crash. Gimana? Uang nggak ada kan? Ya akhirnya dari situ ya udahlah ini mah mau udah jalan berapa tahun akhirnya ya mutusin udahlah ini harus komersil gitu. Dan ya kagum dengan konsistensinya. Iya betul. Iyalah. Dan ya mungkin salah satu contoh yang bisa didengerin ya. Waktu Sound of Monkey rilis EP itu juga gitarnya pakai pluginnya dari Ari. Terima kasih. Kalian kalau mau dengar salah satunya bisa dengar Sound of Monkey. Apalagi nih siapa lagi ya yang bisa disebut yang bisa aja. Intinya yang kuasa itu Disconnecting pakai dong. Disconnected terus terang belum? Hah? Belum. Belum. Oh iya. Belum. Yang kayak Itu masih rekaman beneran Yang semua terakhir. Oh Jadi belum. gitu. Sampai sekarang belum. Kan rilis terakhir itu 2011 rekaman di studio aja. kenapa? Nah itu tuh kenapa? Karena yang dulu kuasanya sendiri itu baru berdiri tahun 2010. 2010. DC juga rekaman 2010 sebenarnya. Baru rilis 2011 yang album terakhir. Ya belum jadi. Kecuali yang gratis, tapi gratis memang belum nggak cocok sama lagunya DC. Kalau yang gratis itu gitu. Jadi belum pede buat make. Ya belum. Udah mulai jualan yang dulu tapi ya masih belum lah, masih kurang cocok. Oke. Nah, berarti DC belum make. Siapa lagi yang bisa disebut yang misalnya pengen dengar hasilnya seperti apa sih gitu? Sebenarnya kalau dalam negeri yang lebih banyak tuh si Dea ya. Iya sih. Tapi kalau waktu awal-awal itu kita kan 50% penjualan dari Amerika ya. Nah itu pernah ada basisnya Yngwie Malmsteen, ada yang punya studio di Hollywood yang untuk bikin film. Salah satu filmnya tuh apa ya? Banyak lah yang di Hollywood lah terkenal. Guardian of Galaxy kalau nggak salah. Guardian of Galaxy. Salah satunya dipakai di situ juga. Terus, kayaknya banyak lah intinya banyak. Tapi kalau band spesifiknya
Apa lagi ya? Oleh Atlas juga sempat yang terakhir. Oh ya, karena produsnya maaf ya. Bukan yang pas sama Balum, sama Balum. Oh, pas sama Balum. Yang Setelah terakhir itu. 2019 itu Iya, juga iya, iya. Ave sempat rilis. Iya. Gitu. Berarti mulai jadi brandnya itu di tahun berapa? 2010. 2010. Sebenarnya lahir di 2009 itu kita rilis yang gratis. Tapi anggapnya ya belum lah, tapi udah establishnya 2010. Iya. Dari yang Aradas itu ya. Aradas. Terus kuasanya 2010. Kuasanya 2010. Dan pada saat berubah menjadi kuasa itu udah sama Dea Dea dan Adit. dan Adit. Nah, awalnya bertiga. Iya. Iya. Jadi mungkin ya kalian bekerja sama lah untuk Iya. mungkin ganti namanya Iya. dengan brand baru ya. Jadi Dea yang dulu kan Dea yang intinya yang jualan, Ari yang bikin, Adit yang testing dan ya gitu. QC. QC. Iya. Berarti kalau kayak ibaratnya kalau di pabrik mah Ari produksi, Ya produksi. ya. dia marketingnya. Ya. Adit QC. Gitu. Gitu. Berarti sebelum gabung sama teman-teman yang lain tuh, berarti nguliknya sendiri itu? Sendiri. Atau sempat belajar dulu ke mana gitu? Ini hubungannya ya 2006 itu kan. Sebenarnya itu kan kuliah saya nggak nyambung. Kuliah apa? Kuliah itu ilmu tanah. Ilmu tanah. Ilmu tanah. Nah, lucunya gini. Karena kan sebenarnya ini ada kebutuhannya untuk kebutuhan disconnected juga kan. Jadi dulu tadinya. kebenaran dulu tuh lagi baru beli sound card. Ya. Untuk bikin demo di rumah. Ya. Saat itu juga lagi skripsi. Oh, pas momennya lagi Skripsi. Jadi kan dulu kan internet nggak ada di rumah. Internet kita harus ke warnet. Nah, ke warnet, bolak-balik warnet, malah nyasarnya ke software untuk bikin musik. Akhirnya penasaran kan? Penasaran. Mana ini lumayan nih kayaknya kalau bisa bikin sendiri. Intinya belajar aja udah. Udah sendiri belajar aja gitu. Udah belajar sendiri. Dan karena tertarik ya. Karena tertarik, yang jelas karena ada tujuannya. Bikin ampli gitar. Nah, jadi kan gampang. Jadi tujuannya jelas. Gitu. Oh gitu. Pantesan di era itu ya, aku denger band melodic punk gitu ya, yang masukin unsur techno gitu ya. Elektronika. Elektronika si DC ini. Iya, dan menurut orang sih Disconnected dan salah satunya Ari juga memang visioner. Karena betul, pada zaman itu betul. Ari kesana ke warnet sambil downloadin apa software ilmu gitu. Orang mah MIRC. Iya. Ingat tuh ASL PLS tadi. Benar. Si Ucai yang sering gitu. Ari di sini gigituan si Ucai depan. Tetangga juga sama Ucai. Tetanggaan juga ya. Tim Badung Timur. Rocket Rockers. Ya. Ngarang. Ya kebayang sih, maksudnya orang mah masih pengen senang-senang gitu. Nontonin apa gitu. Terus ya Ari mah udah download gitu. Ya begitulah. Ya berarti kalau untuk di dunia plugin atau apa IR IR itu salah satu apa ya metode yang dipakai untuk membuat plugin ya. Banyak metode. Dia udah 20 tahunan. 20 tahun. Udah advance. Emang iya sih. Iya. Perlu di bener. Gila. Dan jadi sebenarnya brand-brand di luar negeri itu yang bikinnya di sini. Tapi nggak bisa ngomong siapa-siapanya. Tapi intinya di Bandung. Iya. Tapi kalau suatu saat nih, misalnya atau tahun ini atau bulan di Disconnected misalnya mau rilis lagi nih, mau pakai nggak? Boleh kalau anak-anak mau sih. Oke, itu gimana anak-anak juga ya? Yang suara terbanyak. Tetap demokratis lah. Demos Kratos ya. Udah ada lagunya. Iya. Ari balik ke soal Disconnected ya. Dulu sejarahnya gimana terbentuknya teh? Bener, orang kenal sama Ari dari puluhan tahun yang lalu tapi nggak tahu dah. Belum tahu ya? Belum. Nah, dulu itu Ari, Yuda, Decil, itu satu SMP di SMP 28 Bandung. Oh, satu sekolahan. Satu sekolah. Satu angkatan juga. Satu angkatan. Satu angkatan dan sekelas. Oh, sekelas itu teh. Sekelas, terus intinya kita sahabatan lah bertiga. Iya. Terus emang kebenaran SMP zaman dulu itu pasti sepupu-sepupu teh pada punya band gitu kan. Saudara pada punya band.
ikutan lari, bikin band yuk belum pada bisa semua juga. Ari malah pertamanya tuh drum. Main drum. Oh iya? Drum. Drum, si Yuda gitar, Decil bass. Decil main bass. Decil bass. Vokal dulu ganti-ganti siapa aja yang main di SMP tuh. Nah, terus intinya udah nyampe kelas 2, kita tuh di SMP 28 itu angklungnya itu yang terbaik di SMP sebandung tuh. Nah, karena yang ada kan pemain latarnya angklung itu bass, Cuk sama Akom namanya. Ya. Itu ya. Nah, itu tuh diminta sama guru karena yang kelas 3 harus sudah mulai ujian. Ari bertiga lah, Ari Yuda Decil tuh jadi pemain angklung di situ. Iya. Akhirnya di mungkin kelas 2 SMA itu akhirnya mungkin kelas 3 SMA. 3 SMP. 3 SMP jadi bentuk nama Disconnected aja. Langsung 3 SMP. Jadi setelah kita sibuk angklung, akhirnya bikin band Disconnected. Langsung namanya itu. Disconnected ya dari SMP kelas 3. Pas kenaikan 1 SMA. Langsung Disconnected. Langsung Apa namanya pertimbangannya? Sorry. Kayaknya 1 SMA kalau nggak salah. Oke. Nah, 1 SMA pas bikin. 1 SMA. Jadi Disconnectednya. Disconnectednya. Apa pertimbangan dari ngaranna teu nyambung gitu? Disconnected itu sebenarnya ngambil salah satu judul lagu dari Face to Face. Dari Face to Face. Dulu kan nggak ngerti bahasa Inggris juga nggak bisa. Gak Yang bisa. penting bahasa Inggris ini, keren. ini kayaknya bagus. Pakai aja ya udah. Nggak ada Iya. filosofi apa nggak ngerti gitu. gitu. Yang penting ini keren nih tulisannya. Ya dulu. Terus lagunya juga suka dulu. Gitu. Oke. Kan susah zaman dulu kan nyari-nyari band-band iya, itu kan face to face juga kita nggak tahu itu masuk melodik atau punk aja atau rock aja malah mungkin. Iya. Apa coba? Iya, Face to face. benar. Ya. Benar. Masuknya apa ya? Rock sih biasanya ya. Masih yang dikompilasi apa dulu ada yang Sunday morning kartun itulah yang Iya. bawain lagu Gagentor, bawain lagu ada dulu zaman dulu ada face to face salah satunya kalau nggak salah ada. Oke, jadi satu SMA ya itu ya. Satu SMP, satu SMA. SMA juga barengan satu lagi. SMA barengan lagi. Udah emang janjian dari SMP. Lulus SMA yuk asup. Ini mah sebenarnya agak ya karena Ari masuk SMA 20 yang lain jauh-jauh pas kelas 2 atau pertengahan kelas 1 mereka pada nyamperin ke 20 semua masuk. Nah, ikut. Berarti KB para rinter. Nah, intinya pada ikut ke 20, kebetulan di situ juga ada Panji sama Dea. Ketemunya di situ juga di SMA 20. Nah, dulu sebenarnya awalnya 4-an si Panji, terus si Dea udah mulai main synthesizer tuh. Ya. Udah beli di rumahnya sendirian aja. Pas zaman SMA itu. Zaman SMA kelas 2. Oh iya. Udah ada scene ya? Udah. Beli. Ya itu masih 98. Edan. Canggih itu udah canggih. 98 synthesizer. Oh ya, sebelumnya kita manggung pertama kali 98. Di Bandung Shock itu kenaikan kelas 2 itu. Itu masih bertiga tuh. Oke. Ari Yuda Decil. Saparua. Bandung Shock 98. Nah, baru dari situ si Panji sama Dea masuk. Nah, panggung pertama itu udah bawain lagu sendiri belum? Belum. Bawain apa dulu? Gagentor, Kill Race, terus apa ya? Not available gitu. Wah, bukan ya. Pokoknya zaman-zaman dulu kan ngomongnya melodicore. Iya, melodicore. Yang apa namanya? Yang banyaknya dari Eropa. Jerman, Not Austria kan. available. Oke. Gitu. Tapi pada zamannya ya, zaman itu kan era zaman si DC keluar tuh kan udah lagi zamannya si Blink ya. Blink 182 keluar. Blink itu udah ada tapi belum populer banget kayaknya. Masih The Drench kayaknya. The Drench. Itu juga belum nyampe ke kita. Kita justru nyampenya dulu siapa ya? Reggie and the Full Effect. Iya. Zaman-zaman yang pakai synthesizer Reggie and the Full Effect. Iya. Get Up Kids kali ya. Kalau yang ada synthesizernya dikit-dikit. Kalau Blink mah masifnya di All the Small Thing kan. Iya. Itu sih udah. Pada itu mah All the Small Thing. Setelah Travis aja, Travis aja. Oh iya benar. Gitu. Zaman-zaman itu. Akhirnya gabunglah situ Panji sama Dea. Awalnya Panji dulu. Tapi Panji kan visioner tuh orangnya ya. Makanya Panji yang suka aneh-aneh. Si Dea punya alat ini nih.
temen ke rumahnya, ajakin gitu. Kayak, cobain kita gimana kalau misalnya melodic punk kita campurin, melodic core dulu ngomongnya. Melodic core disampurin sama synthesizer sama elektronik. Ya, awalnya kita justru malah nggak tahu ada Reggie and the Full Effect, ada The Get Up Kids gituan tuh. Kirain yang pertama di dunia katanya enggak. Tapi yang pertama di Indonesia apa sih? Iya, mudah-mudahan lah. Iya. Tapi kayaknya iya deh. Iya. Kayaknya dia. Emang 98 lah. 98. So kalau ada yang duluan band punk pakai synthesizer sebelum 98, Bener. dia yang duluan. Kalau nggak ada berarti DC duluan. Bener. DC kayaknya DC duluan. Akhirnya ya di situ jadilah berlima dulu ya. Berlima. Dulu. Dan akhirnya dia keluar itu pas di Homogenic tuh Juang kalau nggak salah dulu namanya keluar butuh pengganti dia. Jadi memilih salah satu ya. Ya mungkin nggak pang banget loh. kurang pang. Ya dan akhirnya tinggal berempat bertahan sampai sekarang nggak pernah ganti. Berarti sama kemarin 2022 juga dia kan main lagi, masuk lagi. Oh masuk lagi. Enggak masuk juga, intinya kan kita udah sekarang mah udah jadi band Gitu ya. band lah gitu. Main ayo. Iya. Berarti si Disconnected tuh pertama punya lagu sendiri tahun berapa? Itu still punk still sucks itu ya. Oh udah itu ya. Love. Anjir. Love. Anjir. itu salah satu penciptanya kalau nggak salah Sofi Gahara. Oh iya gitu. Lirik. Jadi dulu zaman-zaman lirik bareng kan dulu sering nginep di rumah Panji kita. Sofi zaman main skateboard kan, nginep di rumah Panji. Di rumah Panji. Ya gitulah pokoknya. Ceritanya panjang. Masih ingat nggak lagunya? Bukan bertahan. Bukan. Oh yang mana? Ngaco. Dunia. Kita selalu nyata. Itu ya gitulah. Pokoknya lucu lah. Pokoknya sejarahnya panjang. Terus ada di lagu itu kan, itu juga dibantuin sama temen mamanya Panji. Kita rekaman teman mamanya Panji. Oke. Teman mamanya Panji yang ngisi keyboard lah ya bisa dibilang. Ya itu yang kita punya akses ke rekaman teh dari dia juga sebenarnya dulu. Bisa rekam lagu Love itu Pita. Iya zaman Pita ya. Di mana ingat nggak? Lupa apa ya namanya dulu? Di daerah mana? Lupa ini mana? Bener lupa bisa. Ini ada sabra tahun atau puluhan tahun atau yang inget mah dialog mah setelahnya, tapi itu mah sebelum banget. Lupa banget di mana. Make VHS atau pakai yang udah kaset? Kalau nggak salah VHS deh. VHS ya? VHS. Yang lebih canggih mana yang kaset atau VHS? Kaset lebih kecil. Yang kecil ya? Kalau nggak salah yang kecil itu deh. Iya, yang kayak kaset gitulah. Antara itu atau VHS lah pokoknya lupa banget. Dan ya itu mah zaman-zaman di mana salah ulang deui di awal. Iya. Serba manual ya. Benar-benar nggak bisa di-copy kan? Iya, benar. Iya. Nah, terus ini nyambung Rosemary-nya kapan sih waktu itu Terry? Oh, gini kalau Rosemary dulu Terry main skateboard sebenarnya dari SMP. Oh iya. Terus diajakin sama Sofi ke Samsat. Nah, intinya di tahun 99 ada anak baru juga di Samsat namanya Imam. Imam ini dulu pernah punya band sama si Gatot. Oke. Nah, mereka pengen bikin band punk yang bisa ngegitarin Ari. 99. Jadi kita Ari, Sofi, Gatot sama Imam. Berempat ya. Berarti double band ya waktu itu? Double. Tapi emang Rosemary zaman itu kita kan sempat rilis di kompilasi yang untuk ini nih, yang untuk yang buat bikin skate park itu di Bukit. Ticket to Ride namanya. Nah itu. Bikin itu sempat My Fault judulnya. Pada waktu itu namanya udah Rosemary. Udah Rosemary. Itu seingat Ari ya. Kan kita nyari nama nih apa? Intinya Ari itu di rumah Ari kalau nggak salah. Jadi Ari ngambil minum ke bawah. Mereka lagi nyari nama di kamar. Ari bawa minum kalau. Ari udah dapat nama apa? Rosemary. Wah bagus. Ya udah langsung Rosemary. Dari Ari ya, seingat Ari. Nggak tahu kalau Gatot cerita beda. Seingat Ari itu. Mungkin Gatot udah punya nama dari rumah dia bawa. Intinya gitu. Bagus ya Rosemary keren. Ya udah.
Dan berapa lama tuh waktu di Rosemary? Ari di Rosemary sampai 2001. Sampai 2001. 2002 gitu kalau nggak salah. Soalnya zaman itu juga sebenarnya Rosemary sempat vakum. Soalnya Gatot dulu dia lagi Skateboard. lagi skateboard, lagi di puncak-puncaknya Iya, skateboard. benar, Dia sering iya. juara di mana. Jadi emang agak vakum gitu. Oh iya. Sampai akhirnya Ari mutusin di DC. Itu sempat vakum juga. Terus akhirnya mereka bikin formasi baru kan. Ya. Yang tinggal cuman Imam sama Gatot, baru ada bawa Ing belum dulu masih Fajar. Iya, iya, Fajar. Fajar duluan dulu. kalau nggak salah. Fajar dulu. Gitu. Iya, kayaknya seingat orang Baru Ing. Ya, tahun 2025 aku teh baru pertama kali tuh manggung sama Closet dulu 2005 teh di ulang tahunnya Rosemary. Aduh, skatepark yang di Riau teh dulu apa nih? Oh, 18 Park. 18 Park. Di situ. Iya, Di iya. situ. Oh iya benar. Di situ. 18 Park. Itu ya udah nggak ada Ari sih memang. Tuh. Iya. Oh, berarti dari situ baru fokus lagi ke si DC. DC juga mulai banyak manggung kan, bingung juga. Oh. Gitu. Soalnya DC itu rilis 2001 masalahnya. Oh, rilisnya 2001. Yang album Inside Out. Inside Out. Inside Out. Inside Out. Jadi kita banyak manggung di situ. Jadi yang nggak bisa juga punya dua band. Gak enak lah gitu. Gak enak sama DC-nya juga. Oh iya. Dan penasaran nih Mari, dulu apa ya? Apa penyebabnya? Apa penyebab? Kenapa bisa dapat ide buat ngajakin Closehead dulu bikin split album? Yang ngajakin DC atau Aid ya? DC. DC masa? Mungkin si Panji sama Decil. Orang mah mau bikin sama Closet, ayo gitu. Oke. Oh iya. Nanti kita tanya ke Panji aja. Coba Panji. Iya. Undang si Panji sama Decil sama Yuda. Benar. Decil masih sibuk, bos. Ini teh DC teh mau rekaman dari 2022, nggak bisa teh karena Decil. Iya. Si Acil. Di mana sekarang? Masih di Bandung? Kerja seringnya di Jakarta. Oh. Dia Wah, itulah kayak bertualang lah. Bertualang. Ya. Dan ya banyak banget kenangan sama Rame, Ari, rame bahkan aduh nggak tahu ini pas atau enggak ya, Ari bisa cerita atau hayu-hayu aja ya. Dulu karena awalnya ngajakin split album gitu ya. Oke, kita bikin split album ya gitu. Terus sambil digarap tuh si Closet manggung. Anak-anak Disconnected nggak tahu Ari ikut atau enggak, aku lupa, yang pasti Panji ada. Terus nonton. Dulu acaranya di OS Pop on the Air. Si Closet manggung bangkar. Parah. Oh, yang acara OS itu ya? Iya, pokoknya mainnya jelek, terus orang sama Aid udah di panggung, Lam baru dateng, mainnya bangkar, on air, gitu. Beres manggung, si Panji kalau nggak salah ngajak meeting. Habis itu, hampura baru dak, nah. Sigana kita nggak jadi split album, mana goreng pisan mainnya, sumpah. Oh langsung. Sumpah, Panji kalau masih ingat gitu. Oh langsung. Iya. Bener. Panji kan sok itu. Bener sih. Maksudnya terjadilah cenah. Mana goreng pisan. Terus kitanya teh bukannya menyangkal tapi emang sih goreng gitu. Jangan sih maksudnya ya kita itunya oke, kita perbaiki ya karena kita juga jarang latihan karena banyak keterbatasan dan lain-lain. Tapi setelah latihan terus mah jadi oke. Booming tapi kan ya. Dan waktu itu kruna bukan belum orang waktu Kamu itu. masih sekolah kayaknya. Masih sekolah. Iya. Tahu nggak cerita itu, Ri? Enggak, kayaknya Ari nggak ikut ya. Nggak ikut ya. Orang yang bener paling bisa dibilang paling kurang aktif lah sebenarnya di anak-anak. Iya. Dan ya banyak cerita-cerita yang lucu-lucu sebenarnya tapi namanya juga masih kuliah, udah lulus belum ya? Orang mah kata kuliah. Orang kuliah baru 2008. Belum lulus juga kalau salah. Oh, belum lulus. Oh, ingat dulu ya kadang suka minta apa? Minta surat dokternya sakit. Bener sama di Closet itu sering loh itu. Oh iya ya. Harus keluar kota kan, ke Serang kemana itu surat dokter. Pernah soalnya pas ujian pernah.
Surat dokter. Tapi seru. Tapi di tahun segitu munculnya disco punk itu adalah satu apa ya? Satu anomali. Satu ya betul. Satu Karena di saat genre itu tahun segitu bisa dibilang apa ya? Ya rata lah begitu ya. Mungkin disco punk head ini yang bikin beda gitu ya. Ya, mungkin penyegar kembali setelah emo benar. benar. Iya, benar. Kan Oh iya musimnya benar. emo. Iya benar. Pas disco punk head mulai Benar. melodic lagi. Ya untungnya juga pada saat itu disco punk head booming ya alhamdulillahnya gitu. Sosial media memang belum Semasif sekarang. Mungkin kalau dulu udah masif, kita banyak dihujat karena dulu kita yang mempelopori drum di gambar. Oh iya ya. Iya, kita gambar. Oh iya benar. Oh iya. Waktu zaman itu sama sih Lamlam bikin studio sendiri, DC juga bikin studio sendiri. Iya. Sama benar. Sama. Kita rekaman di rumah masing-masing Di rumah jadi masing-masing. benar. Iya benar. Jadi digambar gitu. Terus Tapi enggak sampai adanya medsos juga udah rame itu. di Twitter dulu. Iya. Twitter kayaknya. Twitter tuh banyak yang lumayan menghujat. Oh iya gitu. Nah, ke kloset khususnya karena Di sini nggak kelihatan ya. nggak kelihatan. Lebih jago berarti. Benar. Jago. Kalau yang kloset drumnya tuh basah. Oh gitu. Ceng Oh, iya, gitu. Jadi iya. kedengeran gitu. Ada yang duluan. Sebenarnya Marmars duluan loh. Benar. Oh iya, gambar. marmar ya. Bener Tapi gambar. kan mungkin karena dia nggak ada drummer aja jadi orang juga nggak apa-apa lah. Iya. Bener, Sendirian lagi kan sendirian. Iya, Maruli duluan. Oh iya benar ya. Gitu. Oh iya benar. Dan Iya, ketukan kayak sendal jepitnya gitu ya. Oh, Bukan benar, drumnya teh. Oh iya benar. Oh iya ini marmar dulu. Iya. Si baru disco punk head. Terus Ri, Apa? ini dari sekian puluh tahun ngerjain masalah soal software. Oke. Apa yang terberat menjalani bisnis ini? Terberat orang apa ya? sebagai orang awamnya. Sebenarnya kemarin cukup berat pasca pandemi tapi. Pasca pandemi. Pandeminya waktu Rusia nyerang Ukraina. Itu agak penjualan turun. Karena pas relasinya? pandemi kita Iya. naik. Ya karena kita kan jualannya dari seluruh dunia. Penjualan banyaknya dari luar Indonesia. Terutama Eropa sama Amerika. Amerika 50%, Eropa tuh 40%-nya. Baru Asia dan lain-lain 10. Indonesia tuh nggak nyampe 1%. Oh iya. Oh Indonesia. Benar, nggak nyampe. Oh gitu. Dari situ udah orderan bisa dibilang yang B2B-nya juga berkurang. Penjualan dari Eropa Amerika juga turun. Drop. Soalnya di Amerikanya krisis juga. Iya. Di Eropa apalagi. Iya. Gitu. Tapi berangsur-angsur membaik sekarang. Membaik. Tapi mulai dari 2010 sampai segini selalu ada sih naik turun gitu. Oke. Berarti fundamental ya Iya. mengikuti perkembangan dunia. Iya. Pengaruh itu mau bisnis apapun kayaknya. Ya, Iya. apalagi kemarin ya software agak ngaruh. Iya. Dan ada kepikiran untuk bikin produk baru nggak? Produk baru mah jalan terus. Beneran kita tim udah banyak sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Jadi produk baru mah insya Allah jalan terus. Jadi Ari produksinya banyak asisten ya? Alhamdulillah. Ya kan dari band-bandan ini juga kan. Iya. Ini tentang musik jadi emang ini tuh kayak ngerjain hobi. Kita ngerjain hobi tapi dibayar. Iya benar. Jadi musisi juga gitu. Musisi. Siapa yang mempengaruhi Ri? Atau ada sosok influence gitu sampai akhirnya bisa mengulik dunia software dan yang terbawa juga mungkin ke gaya di Disconnected? Kalau Disconnected nggak nyambung sih. Kalau yang software mah beda ya? Beda. jalan. Kalau software itu sebenarnya dari saudara. Saudara dulu emang bikin skripsi tentang software gitar. Jadi Ari jadi tahu itu tuh memungkinkan untuk dibikin. Jadi akhirnya ngikutin jejak itu. Kalau musik itu Ari paling suka ke John K. Samson sebenarnya. John K. Samson. Itu teh dulunya Propagandi. Oh iya. Jadi The Wicker Dancer. Pagandi, iya. Pagandi ya. Itu yang paling influencer besar lah ya? Ya, kalau Ari itu.
Nggak keras-keras banget kalau musiknya mah biasa gitu. Lebih kalau sekarang kayaknya lebih folk ya malah. Iya. John K. Samson. Enggak pang. Tapi kan propagandanya pang banget kan? Propagandanya mah iya, dengan liriknya juga kan. Iya. Aduh, terus namanya itu pada tadi. Jadi nyampur-nyampur ya main musik terus tiba-tiba ke software. Brutal tuh. Disambil dulu Pak Ari, disambil dulu. Boleh disambil boleh. Udah minum aja nah. Iya. Oh, ini orang jadi apa? Ingat cerita lucu. Tadi. Waktu launching di Bali, launching Disco Paket di Bali. Ya pada saat itu Disconnected itu kan salah satu yang futuristik lah. Maksudnya secara teknologi udah jauh terdepan lah. Ya orang lain belum pada pakai sequencer atau ya. Dan Disconnected udah dulu. Dan dulu pada nggak pakai ear monitor loh. Enggak. Oh iya. Nggak pakai ear monitor. Jadi benar-benar mengandalkan floor. Iya. Decil pakai headphone. Oh, Decil pakai headphone. Nah gitu, manggung dengan alat yang banyak lah macam-macam. Gitu. Begitu kita main di Bali, abis Disconnected, itu ada band di Bali namanya Discussion Feel. Discussion Feel. Iya. Keren ya? Keren. Cuman yang lucunya adalah musiknya kurang lebih kayak Disconnected. Bener. Cuman mereka kan bawa iPod hijau. Iya. Itu juga. Iya juga kenapa nggak pakai iPod aja? Iya kalau satu aja gitu ya. Si Ari juga anjing orang mau barang bawa Ngapain capek-capek iPod bener. Suara nggak jauh beda. Susah bener. Jadi itu apa ya lucu sih maksudnya. Ternyata anak-anak yang lebih muda bisa mengeksplor lebih jauh. Iya. Disconnected mah ribet ini aja gitu. Anjir. Dengan iPod dulu iPod masih baru juga ya. Masih. Tapi emang iPod suaranya bagus lah, bisa waf kalau nggak salah. Iya. Aduh. Ya zaman itu kan berarti kan. Ini ngomongin soal lagu yang masih kuat gitu ya sampai sekarang Disconnected menurut orang pribadi mah terkuat, Ri. Iya. Masih endemik gitu menurut orang. Sampai sekarang juga. Ya, itu Ari nulis. Iya, dulu. Dan dulu tuh ya penasaran aja banyak yang menyambungkan bahwa lagu itu teh sebenarnya dibuat untuk tim sepak bola tapi disamarkan gitu. Itu tuh benar atau enggak sih? Sebenarnya yang nyambungin mah ada aja. Okay. Tapi kalau dari Ari sebenarnya simple, Ari tuh penyuka Dragon Ball. Itu tuh sebenarnya cerita Son Goku ngelawan Broly. Lawan Broly. Oh itu tuh cerita. Terinspirasinya dari itu doang. Oke. Emang gelut gelut bertahan gitu. Tapi tenaganya nggak bisa habis kan disconnected si Son Goku kan. Ada aja terus bangkit lagi. Intinya sih itu doang. Dari situ sebetulnya. Dari situ. Tapi ya mungkin cocok buat yang lain-lain. Yang intinya kita berjuang terus gitu. Gelut fighting lah, fight benar. Ya sih pada zamannya apalagi udah masuk zaman Facebook tuh ya. Emang banyak yang ngiranya tuh lagunya tentang sepak bola. Ya. Karena kan ada nyerang, bertahan, offset aja. Dia Goku lawan Broly ya. Oh ternyata itu ya. Ini teman-teman ternyata lagu itu tuh tentang Dragon Ball. Lagu apa lagi yang diingat dari Disconnected? Naon saya lihat. Terkuat terus apa? Ayo. Kalau dikasih kisi-kisi aja gitu apa, dikit ya. Enggak. Nada aja kisi-kisi nada. Masih apa? Nadanya orang biar intronya. Jing apa? Ego itu. Ego. Bukan. Itu Demos Kratos. Misalnya ego ya. Kalau tapi sebenarnya kalau Ari bikin lirik itu sebenarnya yang dipikirin tuh hanya si Terkuat doang. Sisanya mah ngalirnya aja. Kayak ego itu sebenarnya nggak tahu mikirin apa ya udah tulis gitu. Oh bukan dari enggak. Ada lagu itu terus apa lagi? The Bills itu yang benar-benar dipikir. The Bills. Zaman-zaman itu tahu kan? Zaman-zaman kartu kredit ya. Bener. Jadi keingetan nih ngomongin The Bills ya. Itu menurut orang itu salah satu marketing terbaik yang pernah dilakukan ku Barudak. Oh gitu.
ya kan dibikin apa karaoke kan sama orang-orang kan. Dan banyak yang membuat itu gitu. Itu tuh jadi secara apa ya kayak marketing terselubung gitu. Secara nggak langsung. Sebelum TikTok lagi ya. Kalau ada TikTok mah ya udah kayaknya FYP. Udah di Amerika orang jauh. Jadi itu tuh gimana mulainya inget gak? Pada zaman itunya itu ide dari manajer DC yang dulu Boris. Boris. Zamannya Boris, almarhum Dado ya. Oh iya, Dado bener. Ya inget. Ya mereka aja inisiatif gitu. Jadi apa lebih dari si DC-nya sendiri challenge-nya apa? Challenge ya semacam challenge ya, bisa nggak nyanyi lagu ini? Oke. Susah sih ya gitu ngambil. Enggak sih intinya ya fun aja lah. Dan berbagi kesenangan gitu. Yang bikin video itu juga banyak pada saat itu. Lumayan banyak. Iya. Maruli. Ucai juga dia Gani. Ucai. Dan itu tuh makin luas gitu. Iya benar. Ada yang bikin rap di apa? Supermarket minimarket. Iya benar. Oh iya. Karena Lam juga pada saat itu ngomong, yuk orang bikin yuk cina. Ayo coba jadi tuh. Era Lam teh kan. Bener. Itu teh asik ya kalau bikin. Iya itu. Jangan nanti sore lebih bagus dari hari. Ya itu tuh jenius lah menurut orang ya pada saat itu. Terima kasih. Pada saat itu. Benar. Ada aja gitu ya gebrakannya. Nah Pak Ari, balik lagi soal sejarah si Disconnected. Kan dulu mah main drum kan? Sempat main drum. Kan di Disconnected main drum. Nah, gimana ceritanya bisa jadi gitaris dan nyanyi vokalis? Gimana ya? Intinya itu belum Disconnected yang jelas. Ya namanya SMP. Itu manggung pertama kali di acara SMP aja. Ini akhirnya mutusin buat awalnya sih simpel, si Decil belum bisa main drum. Belum bisa main drum. Emang plotnya harusnya Decil drum, tapi karena yang bisa duluan main drum Ari, ya udah Ari dulu aja. Vokal yang bisa nyanyi aja siapapun, banyak dulu vokalis. Banyak. Tapi semenjak angklung itu, Ari main bass tuh. Main bass dia. Ya intinya pas udah jadi bandnya DC, udah Decil belajar drum dari SMP. Gitu. Kalau nggak salah pas manggung SMP kedua, kelas 3 SMP Decil udah drum deh. Decil udah drum. Kelas 3 udah drum. Kelas 3 SMP. Posisinya Pak Ari udah nyanyi, udah gitar. Udah gitar vokal. Yuda masih gitar rhythm. Masih gitar rhythm. Bass kita ganti-ganti. Ya kalau zaman dulu kan ada gitar hitam sama gitar melodi. Gitar melodi. Aya juga aja masih. Ada kelaber aya teh kelaber. Kayak kelaber bener. Gripna naon eta grip. Jadi Ari gitar melodi, Yuda gitar rhythm. Tong poho mainan di grip gantung ya. Iya zaman itu. Bener. Tong poho dikejet-kejet. Mohon maaf ya, aduh. Genzi mah nggak tahu loh. Melodik mah mainnya dikejet-kejet. Iya, apa gitar hitam gitar melodi ya. Kan udah pang nggak ada melodi. Iya benar. Iya benar. Menarik. Aduh. Jadi flashback ya, jadi nostalgia gitu. Jadi intinya kita emang nggak apa. Ya intinya SMP akhirnya si Decil drum, Ari gitar terus, Yuda akhirnya pas kita masuk SMA, Yuda megang bass. Dulu waktu SMP, SMA yang sering ngasih referensi lagu-lagu luar tuh siapa? Pak Ari sendiri nyari? Sofi sebenarnya. Sofi Gahara bener. Sofi yang ngasih paling banyak ini referensi ya. Gitu. Yang ngenalin denger ini ada misalkan apa Bad Religion atau NoFX. Tapi kalau Bad Religion, NoFX itu mah emang sebelum itu. Decil dulu. Decil dulu sempat geng-gengan, geng pang sebenarnya. Geng pang. Iya. Ada kan dulu geng pang. Iya kan? Pakai kartu anggota pakai. Oh iya sempat ada geng ya bener. Sempat geng pang. Black metal. Enggak, pas zaman black metal kita pang, makanya agak ngeri. Bener kan ngeri kan? Iya, banyak tawuran. Ngeri lah. Oh iya bener. Decil pang itu. Panggeng lagi. Panggeng sih ada. Pakai kartu anggota. Kartu anggota. Iya bener. Ada aja dulu kayak gitu ya. Berarti tahun berapanya itu ya?
Itu 96 kali. Iya, 96 ya, 96-an, 96 97. Saparwa lah masih ya, SMP zaman Saparwa. Oh iya. Ya itulah terus. Oh, jadi justru bukan dari personil ya? Bukan. Dari Sofi karena kita main skateboard suka main ke rumah Sofi. Terus pas kelas 3 SMA itu Sofi kan seni rupa ya. Dia seni rupa. Ari sama Decil tuh pengen masuk seni rupa ITB dulu. Jadi belajar gambar ke Sofi. Sama main skateboard juga sih. Aktif gitu. Ngomongin soal skateboard dulu sejauh mana Ri main skateboard? Ari sih bukan ikut kompetisi, sering main-main aja, tapi aja. Sampai street di Samsat kalau dulu markasnya. Di Samsat. Sama Sofi. Soalnya tadi juga Ega bilang, mau nanya skateboard untuk ke Ari sudah. Iya. Ya zaman-zaman itu mungkin ya. Iya. Pokoknya yang sekarang masih main zaman Ari itu mungkin Ega. Yang jadinya terus gitu nggak berhenti Ega di Samsat tuh. Ada Rizky Gea ya kalau tahu. Ada Dom sempat. Nggak tahu. Dom. Oh iya. Masih kayaknya sekarang ya. Masih ya, masih ya. Si Gatot kan udah enggak. Yang zaman dulu zaman Samsat. Di Samsat itu di mana sih? Samsatnya? Oh di parkirannya? Parkiran. Nah Samsat itu enaknya Samsat itu dulu ada telepon umum di situ ya. Aja zaman koin. Ada telepon umumnya tapi gini, suatu saat si telepon umumnya berdering. Iya bisa berdering. Ada anak-anak lah angkat. Halo, pokoknya salah sambung ya. Nanya aja. Ibu emang nulis nelfon ke nomor berapa? Sekian. Semua dicatat. Jadinya gitu. Jadi tiap sore ada yang ngangkat. Wah, ada anak-anak main gitu ke Samsat gitu. Jadi tahu gitu enggak? Kirain pada zaman itu ada yang nelfon dari Mr. Gepeng. Karena memang zaman dulu sebenarnya telepon umum tuh punya nomornya sendiri. Punya nomor, tapi kita nggak tahu kan. Sampai ada triknya pencet apa gitu dia. Oh iya bisa ya? Ada tahu ntar disebutkin nomor teleponnya berapa. Iya. Cuman memang perbedaannya ada yang berdering, ada yang enggak. Gitu. Cuma berdering jadi rame kalau kita sore-sore bingung mau ngapain. Coba telepon lah. Ada yang ngangkat, ada anak-anak yang main. Rame. Oke. Waktu di Samsat dulu teh memang di parkirannya aja atau ada rem segala gitu? Akhirnya bikin. Oh gitu? Bikin. Tapi portable? Bisa diangkat-angkat. Oke. Terus hilang. Hilang jadi meja baso. Bener masih ada stiker anak-anak. Terus tuh yang ekstrimnya anak-anak ya, yang mudah-mudahan nggak ditangkap ya udah lama juga ya. Kita bikin rel itu kita motong rambu di dalam Samsatnya. Bikin ini rel? Bikin rel. Potong tiang. Dari Samsatnya sendiri, dari dalam Samsatnya dulu. Udah anak-anak nakal pisan. Emang udah belok, udah agak bengkok sih sama kita. Goyang-goyang gitu, lepas masukin ke mobil. Kabur. Sok bayangin tuh. Anjir. Anak satu nakal pisan. Untung belum ada CCTV ya dulu. Mungkin enggak ada. Belum ada kan waktu itu. Masih ada telepon umum atau? Iya. Belum lah. Untung juga kalau nggak ketahuan. Oh, udah bengkok. Udah bengkok sih. Nggak disengajain. Masukin ke mobil kan temen ada yang bawa mobil bak. Lari aja. Bikin rel. Dari Samsat untuk Samsat tapi itu kan nggak apa-apa. Balik lagi ke situ. Dan ditinggal di situ ya. Iya ditinggal di situ. Samsat. Berarti kalau selama pengalaman manggung Pak Ari, hal yang paling kocak gitu yang pernah dialamin gitu sama Pak Ari, masih ingat gak? Kocak ada sih. Di Cirebon. Ini kocaknya karena cuaca panas, penonton pada di pinggir, karena kan nggak enak, vibe-nya juga nggak enak ya, karena panas pisan. Ini Decil aba-aba kan lagu berikutnya, ces, Panji udah loncat, Decil garuk-garuk. Terjadi nggak jadi Panji sampai jatuh, aduh malu pisan itu mah malu pisan, kebayang nggak? Anjir, udah wah, aduh gatal, Panji loncatan, jadi, ada itu parah pisan, ada malu. Terus penonton ekspresinya gimana? Yang nggak tahu, itu udah karena panas penonton juga kan jauh, jadi kan kayak yang konyol gitu. Api-api udah naon deh. Aduh. Itu aneh pisan sih, itu paling lucu itu sih. Ya, tapi nggak lanjut push up. Tapi kan
Masa garuk-garuk di tengah? Iya sih. Tiba-tiba Brutal itu parah. tiba-tiba garuk. Dan sekarang Ari, Decil, Panji, Yuda ya udah puluhan tahun ya awet lah. Maksudnya nggak pernah gonta-ganti. Iya benar. Keluar ya ada yang keluar ya tapi nggak pernah gonta-ganti lah. Benar. Dan ya persahabatannya cukup baik ya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang masih main. Nongkrong juga kadang di kantor Ari. Oh gitu. Kayak hari ini harusnya kita ke nongkrong di kafenya Panji baru di Jalan Wayang. Oh di Jalan Wayang. Oh ada kafe di sana. Panji. Tadinya mau ke sana. Tapi kan udah janjiin duluan ya. Jadi nggak enak ya. Jadi nggak enak ya. Ntar salah Bob. Ntar tinggal tunggu konfirmasi dari Panji langsung. Iya. Tapi dengan kesibukan sekarang gitu masih gitaran sambil nyanyi. Kalau Ari alhamdulillah karena Ari emang kerjanya pakai gitar. Oh, iya. Jadi gitar-gitaran terus hampir tiap hari. Soalnya kan harus tes suara. Suara gitar betul. udah sama belum gitu sama yang dituju ya. Dengan software aslinya dengan hardware aslinya udah sama belum kita coba. Iya. Oh iya benar. Kadang kalau misalnya pas udah jenuh gitu kerja gitu, ya udah gitaran sambil nyanyi aja di ruangan Ari gitu. Nyanyi masih ya. Masih ya. Tapi ya anggap aja misalnya nyanyi lagu terkuat gitu. Masih nyampe nggak atau harus turunin? Kalau sekarang kayaknya nggak kuat. Harus turun. Nah, Berapa? Setengah atau satu kali ya. Nggak tahu. Kalau sekarang sih kalau nyanyi yang agak susah itu bukan tingginya tapi durasi nyanyinya. Endurance. Cepat capek. Lebih cepat capek itu aja sih. Iya. Kalau bisa dilatih bentar mungkin tingginya mah nyampe. Berarti nyanyi-nyanyi main gitar mah masih ya? Masih. Kalau bikin lagu? Bikin lagu kayaknya belum deh. Belum. Sempat kemarin sebenarnya 2022 mau rekaman itu udah bikin lagu. Tapi itu juga hasil bukan rekaman, hasil demo yang tahun 2003, 2004 dan saat 2006, 2007 itu. Itu kan direkam banyak di kamar dulu. Ya baru bikin kemarin. Tapi belum ada yang direkam lagi sih. Belum ada. Tapi Pak Ari sempat kepikiran nggak sih pengen nyobain solo gitu? Kan main gitar bisa, nyanyi bisa kan ya? Nyobain solo gitu. Produksi bisa. Produksi bisa kan? Enggak kayaknya. Waktu atau kebagi ininya pikirannya. Enggak pede aja. Enggak pede kalau solo. Makanya sekarang juga bikin Kuasa itu harus ada dia. Karena dia yang bisa pintar ngomong. Harus wajib. Jadi kalau Arima yang di belakang aja biar orang yang di depan gitu. Kapan terakhir manggung teh? 2022. Di Bandung. Di Bandung. Udah hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya itu ya? Iya benar. Enggak kangen? Lumayan sih. Lumayan. Tapi pengen mah ya kalau pengen mah pengen ngegitarin band hardcore kalau mau boleh mah. Asik. Iya. Tapi pengen ikutan doang. Nah, buat melodikators yang punya band hardcore, ajak Ari Disconnected. Ajak Ari. Cuman memang ya sebenarnya banyak juga yang mau ditanyain rencana ke depannya sama Ari. Cuman Ari udah disclaimer di awal. Kayaknya lebih tepat ditanyain ke Panji aja gitu karena yang visioner Panji kalau gitu. Jadi oke lah nanti kita undang Panji untuk masalah Disconnected ke depannya. Karena baru-baru ini belakangan ini tuh ini Disconnected udah mulai ada gimmick ada muncul nih. Ada apa nih? Cuman harus ditanyanya ke begitu. Oke lah kalau begitu. Untuk terakhir Hari ada yang mau disampaikan? Siapa tahu buat kalian para gitaris gitu ya yang tertarik dengan apa yang kita bahas tadi, terutama dari soal Kuasa, produknya dari Hari dari Aradas. Gimana cari infonya? Kita harus kemana? Bisa kalau untuk produk Kuasa bisa ke kuasa.com atau Instagramnya Kuasa. Double S. Kuasanya double S. KUSSA. Twitter juga kalau nggak salah Kuasa juga gitu. Oke. X ya sekarang. X di Twitter semuanya ada. Nah, nanti coba kita tulis di deskripsi ya. Yes. Ada linknya juga.
Oke, Kalau Ari, Disconnected nih, Disconnected Music ya itunya. Oh iya. Instagramnya Disconnected Music. Disconnected Music. Disatuin semua. Disatuin semua. Dulu kayaknya ada website, sekarang masih ada nggak ya? Nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Di sosmed aja. Ada YouTube tapi nggak aktif juga kayaknya. Belum aktif. Belum. Ya. Kayak gitu. Oke, kayaknya keterbatasan waktu udah malam. Kak Ari kasihan pulangnya jauh. Jauh pulangnya jauh. Jebaring hujan masih gede lagi. 30 kilo lagi kali ya, 35 kilo kira-kira. 35, ya sekitar 30-an ada. Wow, Ke motor. luar biasa ya. Touring. Ya, Ari terima kasih banyak. Ya, Pak Ari, sama-sama. hatur nuhun. Terima kasih sudah kesini. Terima kasih, Pak Ari. Nanti kalau misalnya kuasa ada sesuatu yang mau dipromoin, Boleh, kabarin. boleh. Ya. Ditunggu. Ayo kita bikin sesuatu. Boleh, gitu. boleh. Nanti ada yang mau keluar sebenarnya buat dalam negeri, Iya. tapi nanti aja. Berkabar. Iya. Oke, Melodicators. Yes. Kita tutup aja. Saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Dan saya Ari Aradaz. Sampai jumpa di Melodika Podcast selanjutnya. Dadah. Ari nuhunnya. Hatur nuhun, Pak Ari.